Sini kita akan membahas tentang keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild adalah salah satu dinasti keuangan yang paling terkenal di sejarah dunia. Mereka dikenal sebagai keluarga bankir dan investor yang membangun kekayaan besar melalui bisnis, perbankan, dan investasi internasional. Dimulai pada abad ke-18, sekitar tahun 1800, berikut alasan mengapa mereka terkenal. Asal-usul pendiri. Keluarga Rothschild berasal dari Frankfurt, Jerman. Nama mereka berasal dari kata Rothschild yang berarti perisai merah, merujuk pada simbol di depan rumah keluarga mereka. Pendiri dinasti ini adalah Mayor Amsel Rothschild 1744 hingga 1812 Masehi, seorang pengusaha dan bankir yang membangun bisnis keuangan yang diwariskan kepada kelima putranya. Keberhasilan diperbankan. Mayor Amsel Rothschild mendistribusikan kelima putranya ke kota-kota besar di Eropa, Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli, untuk membangun jaringan perbankan internasional. Ini memungkinkan mereka membiayai pemerintahan seperti Inggris selama Perang Napoleon, membantu pembangunan infrastruktur besar seperti jalur kereta api dan proyek industri. Kekayaan dan pengaruh. Kekayaan keluarga ini tumbuh sangat besar, menjadikan mereka salah satu keluarga terkaya di dunia pada abad ke-19. Mereka memiliki pengaruh besar pada ekonomi dan politik global. Mitos dan teori konspirasi. Karena kekayaan dan pengaruh mereka sangat besar, Rothschild sering menjadi subjek teori konspirasi. Beberapa orang mengklaim mereka mengontrol perbankan dunia, tetapi ini masih belum didukung dengan bukti. Peninggalan hari ini, meski kekayaan Rothschild tidak sebesar dulu, keluarga Rothschild tetap aktif dalam bisnis keuangan, investasi, dan filantropi. Nama Rothschild tetap menjadi simbol kekayaan, inovasi dalam keuangan, dan pengaruh global. For your information, Rothschild ini adalah bisnis keluarga. Mereka semua saling bahu-membahu dan gotong royong dalam membangun bisnis. Kalau kalian tahu film The Godfather, teori itu digunakan di Rothschild, di mana setiap keluarga adalah harta yang paling berharga. Jadi keluarga itu di atas segalanya, karena dengan keluarga bisa membangun dinasti yang sangat besar di situ. Bukan berarti tidak percaya dengan orang lain, tapi itu menjadi tradisional para bangsawan dan bankir zaman dulu. Karena keluarga adalah lingkungan yang paling bisa dikontrol gitu. Misalnya saya sekolah ya. Misalnya atau kalian sekolah gitu. Kalau misalnya kita sekolahin anak kita bisa milih, oh nanti sekolah ini, sekolah itu. Tapi kalau misalnya orang lain kita nggak tahu gitu kehidupannya kayak gimana. Jadi para Rothschild ini lebih memilih keluarganya gitu untuk berbisnis di awal-awalnya hingga mungkin sampai sekarang. Lalu bagaimana Rothschild bisa sukses ya? Jadi yang pertama mereka menggunakan jaringan keluarga internasional dengan cara mendistribusi anak-anak. Jadi anak-anak ini dipisah-pisah ya. Ada yang dikirim ke Frankfurt, ada di London, ada di Paris, Napoli, dan Wina. Ya, nama bapaknya ini adalah Mayor Amsel Rothschild gitu. Mereka mendirikan cabang bank di setiap kota, menciptakan jaringan keuangan internasional. Lalu kolaborasi keluarga. Meski terpisah secara geografis, mereka tetap bekerja dengan erat. Melalui komunikasi seperti surat-surat, mereka bisa berbagi informasi pasar yang cepat dan akurat. Jadi ini kekuatan dari keluarga, guys. Jadi di film The Godfather itu juga terinspirasi dari Rothschild gitu guys ya, for information. Lalu inovasi perbankan, sistem transfer uang. Rothschild memperkenalkan sistem pengiriman uang internasional yang aman menggunakan jaringan keluarga mereka. Ini mengurangi resiko kehilangan uang selama perjalanan. Lalu pinjaman pemerintah. Mereka terkenal karena memberikan pinjaman besar kepada pemerintah, terutama selama masa perang, seperti mendanai Inggris dalam Perang Napoleon. Pinjaman ini seringkali menguntungkan karena dijamin oleh pajak. Lalu disertifikasi aset. Selain perbankan, mereka juga berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalur kereta api, tambang, dan perdagangan emas. Yang ketiga, kepercayaan dan kerahasiaan. Reputasi terpercaya. Oh ya, ini ada kesamaan dari semua miliuner, bilioner. Fondasi mereka adalah trust dan reputation. Jadi kalau orang itu sudah dipercaya dan memiliki reputasi yang baik, itu adalah harga yang harus dijaga gitu. Dengan reputasi terpercaya, Rothschild dikenal karena keandalan mereka dalam mengelola dana. Mereka membangun kepercayaan dengan menawarkan jasa yang aman dan efisien. Kerahasiaan.
Mereka menjaga operasi bisnis mereka sangat tertutup sehingga pesaing sulit memahami strategi mereka. Yang keempat, informasi cepat, komunikasi cepat. Di zaman dulu, di era 1800 hingga 1900-an awal, jelas belum ada HP Android ataupun iPhone ya. Jadi kalau misalnya komunikasi menggunakan kurir, merpati, dan jaringan intelijen untuk memperoleh informasi pasar lebih cepat daripada pesaing. Informasi ini memungkinkan mereka bertindak cepat dalam investasi. Ya, lalu strategi monopoli. Kontrol pasar. Mereka seringkali memonopoli pasar tertentu, seperti perdagangan emas dia kuasai untuk mengendalikan harga. Hubungan politik. Rothschild membangun hubungan erat dengan kerajaan dan pemerintah untuk mendapatkan kontrak eksklusif. Lalu, filosofi internal. Kekayaan dalam keluarga. Jadi, keluarga ke keluarga, bahkan Rothschild ini terkenal dengan incest, jadi kawin dengan darah sejenis, menikah dengan darah yang sejenis untuk menjaga kerahasiaan dan hartanya agar tidak jatuh di tangan yang salah. Kekayaan seringkali dijaga antar sepupu ataupun saudara. Manajemen resikonya mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi menyebarkan investasi di berbagai sektor. Misalnya, Rothschild tidak hanya di bidang bank, tapi ada di bidang listrik ataupun emas. Dan Rothschild ini juga bisa dibilang orang yang pindah-pindah ya, dan mereka menguasai tempat yang dia pindah itu sangat keren gitu. Mereka tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Ini benar, walaupun dia misalnya bekerja di bankir ya, tapi banknya itu banyak gitu, satu anak punya satu bank gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian kerja harus bisa disertifikasi. Itu konsepnya dari Rothschild. Lalu sistem warisan, Rothschild menjadi model bagi banyak bankir modern. Dari segi diversifikasi, kecepatan informasi, dan kekuatan jaringan, meskipun tidak lagi memonopoli keuangan dunia. Beberapa perusahaan Rothschild masih beroperasi dalam investasi global hingga hari ini. Ini penting guys. Aku kasih sedikit ilmu ya. Jadi aku tuh dulu nggak mengerti apa itu artinya koneksi, kolega, dan relasi ya. Karena menurutku teman gitu kan. Kalau udah nggak ketemu lagi ya sudah gitu. Ternyata enggak guys. Itu bisa jadi suatu tabungan kalau misalnya kalian nanti sukses atau kalian mau jualan atau apa, itu bakal lebih mudah untuk nyari pelanggannya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian dengan siapapun harus baik gitu guys. Di sini keren sekali gitu karena Rothschild ini membangun dinasti yang keluarganya itu menguasai sangat besar. Yang bisa kita tiru itu adalah bagaimana mereka memegang prinsip ya. Jadi walaupun mereka itu sudah sangat kaya gitu guys ya, tapi prinsipnya sangat kuat gitu. Itu reputasi dan kepercayaan orang gitu. Jadi ya begitulah.